Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama yang kami hormati, dosen pengampu Pak Sukanta dan asisten praktikum yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Di sini kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan anggota. Yang pertama yaitu Teh Pisma Duyanti, yang kedua Teh Alivia Zahra Bastiar, dan yang ketiga Kang Muhammad Adi Fatwa, dan yang keempat ada Nopral Saragi, dan yang kelima yaitu ada Teh Novi Agustiani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai routing CRP dan CRP. Baik, CRP, sini saya akan menjelaskan mengenai CRP, yaitu Capacity Requirement Planning, yang merupakan fungsi untuk menentukan, mengukur, dan menyesuaikan tingkat kapasitas atau proses untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan sumber daya mesin yang diperlukan untuk melaksanakan produksi. CRP ini merupakan teknik perhitungan kapasitas rinci yang dibutuhkan oleh MRP. CRP memverifikasi apakah kapasitas yang tersedia mencukupi selama rentang perencanaan. Di sini ada analisis CRP, yaitu dengan langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi tentang pesanan produksi yang dikeluarkan melalui Planet Order Release dari MRP. Yang kedua, memperoleh informasi tentang standar run time per unit dan standar setup time per load size. Yang ketiga, menghitung kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja. Dan yang terakhir, membuat laporan CRP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Novi Agustiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan, yaitu ada input dan output sistem Capacity Requirement Planning atau CRP, data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan CRP. Yang pertama yaitu ada Bill of Material, data induk produk setiap komponen, MPS untuk setiap komponen routing setiap komponen, Work Center Master File output dari sistem CRP adalah Work Center Load Report, dan Revises Schedule of Planned Factory Order Release. Langkah-langkah proses capacity yaitu adalah menghitung kapasitas work center. Kapasitas pusat kerja ditentukan berdasarkan sumber-sumber daya mesin dan manusia, faktor-faktor jam operasi, efisiensi, dan utilisasi. Kemudian yang kedua ada menentukan beban. Perhitungan load pada setiap pusat kerja dalam setiap periode waktu dilakukan dengan menggunakan backward scheduling, menggunakan infinity loading, mengadakan load untuk setiap item melalui kuantitas item yang dijadwalkan dalam suatu periode. Yang terakhir itu ada menyeimbangkan kapasitas dan beban. Apabila tampak ketidakseimbangan antara kapasitas dan beban, salah satu dari kapasitas atau beban harus disesuaikan kembali untuk memperoleh jadwal yang seimbang. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Muhammad Fatwa. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk selanjutnya ada routing CRP. Nah, di mana untuk routing CRP ini, di mana pada di bawah ini ada tabel standar setup time dan standar run time. Di mana pada kesempatan ini kami membagi menjadi 6 work center, di mana seperti yang kita lihat pada di bawah di tabel di bawah ini. Terus ada part ini diambil dari data bill of material. Terus ada load size. Nah, load size ini diambil dari data entry yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana setiap part ini ada jumlahnya 50 load size. Terus yang selanjutnya ada set time per load, di mana set time per load ini didapat dari set time dibagi jumlah partnya, di mana pada work center yang pertama itu partnya itu ada 7, jadi set time dibagi 7 menjadi hasilnya 0,05. Terus untuk work center yang kedua itu partnya berjumlah 3. Nah, rumusnya itu jadi set time dibagi 3 menjadi 0,11. Begitu juga dengan work center berikutnya.
work center. Terus ada runtime per unit, di mana runtime per unit ini didapat dari runtime dibagi dengan jumlah operasi dalam satu kali operasi, di mana operasi yang pertama ini ada jumlah 2 part yang digabungkan. Nah, maka rumusnya itu runtime dibagi 2 menjadi 0,24. Terus pada operasi kedua juga ada 3 part. Jadi runtime-nya itu dibagi 3 menjadi 0,16. Begitu juga dengan seterusnya ke bawah. Terus ini ada operasi didapat itu dari OPC yang telah dibuat sebelumnya, runtime dan set time. Nah, next deh. Nah, untuk selanjutnya ada tabel operation time per unit, di mana ada US-nya ini yang sudah ditetapkan sebelumnya itu ada 6. Terus ada part-nya itu yang ada pada tabel sebelumnya juga. Terus ada kebutuhan maksimal, di mana ini didapat dari POR yang telah dihitung sebelumnya. Terus ada load size ini dihitung dari load size itu sudah ketetapan sebelumnya juga yang ada pada tabel yang sudah dijelaskan tadi. Terus ada jumlah load. Nah, jumlah load ini ialah kebutuhan maksimal dibagi dengan load size. Jadi misalnya copper yang itu kebutuhan maksimalnya itu ada 2750 dibagi dengan load size 50, maka hasilnya 55. Terus ada set time load per minute, di mana untuk set time for load per minute ini didapat dari set time per load ini didapat dari part itu dari kolom sebelumnya. Terus ada set time per unit atau per unit, di mana ini didapatkan dari jumlah load dibagi dengan set time per load, di mana pada copper ini ada hasilnya yaitu 0,09. Terus ada runtime per unit, di mana runtime per unit ini didapat dari data sebelumnya. Terus ada operation time per unit, di mana operation time per unit ini didapat dari set time ditambah dengan runtime per unit. Terus ada total operation time per unit, di mana ini didapat dari kebutuhan maksimal dikali dengan operation time per unit. Terus untuk selanjutnya ada total operation time per US, di mana ini didapat dari jumlah dari work center yang ada pada total operation time itu, di mana work center yang pertama itu total operasinya itu 9097,65 menit. Begitu juga seterusnya ke bawah untuk menghitung work center berikutnya juga seperti yang sudah jelaskan yang sebelumnya tadi. Oke, next, Kang. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Muhammad Adi Patwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Pisma Duyanti. Waktu yang tepat dipersilahkan. Pada studi kasus kali ini, kita dikasih studi kasusnya seperti di atas, yaitu diketahui perusahaan menetapkan jumlah rata-rata hari kerja dalam 1 bulan yaitu 23 hari, dengan jumlah jam kerja per harinya yaitu 8 jam, dan jumlah shift yang dijadwalkan yaitu 1 shift. Nah, dalam perhitungan kali ini di bawah itu terdapat tabel laporan CRP tentang kebutuhan kapasitas mesin yang dilakukan oleh kelompok kita. Untuk yang pertama, deskripsinya ada waktu yang tersedia atau menit. Work center yang pertama sampai yang terakhir itu perhitungannya, karena yang diketahui itu tadi dalam 1 bulan yaitu 23 hari, jadi 23 dikali 8-nya itu dari jumlah jam per hari yaitu 8 jam kan. Nah, jadi 23 dikali 8 dikali lagi 60. Kenapa 60? Karena 60 menit. Nah, begitupun dengan work center seterusnya. Selanjutnya untuk tingkat utilitas kondisi aktual itu kenapa 95%? Karena nilai utilitas itu didapatkan dari hasil perhitungan dari kapasitas. Nah, selanjutnya kapasitas tersedia atau relate capacity itu perhitungan dari
waktu yang tersedia, tingkat utilitas, dan tingkat efisiensi. Nah, begitupun dengan work center seterusnya. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan aktual. Kebutuhan aktual sendiri itu didapatkan dari hasil routing CRP. Nah, selanjutnya ada kelebihan atau kekurangan CRP. Kelebihan atau kekurangan CRP ini tuh didapatkan dari perhitungan kapasitas tersedia atau relate capacity dikurangi kebutuhan aktual. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan yang telah kita hitung, terdapat grafik dari perhitungan CRP tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Bisma atas penjelasannya. Dari penjelasan Teh Bisma, itu merupakan menjadi penutup dari presentasi kami. Di sini, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang kami ucapkan, kami meminta maaf. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.